Bismillahirrahmanirrahim. Dirinya saya di sini saya presentasikan tugas kita ya. Berjudul Basic Theory of Photography atau dasar-dasar fotografi. Dari sini ada exposure, komposisi, depth of field, dan cahayaan. Sini nggak penasaran cem. Penasaran cem. Iya iya. Ya singkat saja namanya Rio. Sekolah di Ekologi Sarodong masih 11, umur 18 dan suka fotografi ya. Dasar-dasar fotografi mencakup beberapa konsep dan teknik yang perlu dipahami untuk menghasilkan foto yang bagus. Yang pertama ada exposure. Poin pertama aperture bukan lensa. Ukuran normal pada lensa yang mengatur pegangan cahaya yang masuk biasanya dinyatakan dalam f-stop, misalnya f per 28 sama f per 8. Maka f-stop kecil memberikan lebih banyak cahaya, sementara f-stop besar lebih sedikit cahaya. Lalu poin kedua yaitu shutter speed, kecepatan rana. Waktu di mana sensor atau film terpapar cahaya, kecepatan rana cepat, misalnya 1/1000 detik, membutuhkan gerakan, sementara kecepatan rana lambat, misalnya dapat menangkap gerakan yang lebih halus atau menghasilkan efek blur. Dan yang ketiga ISO, sensitivitas sensor terhadap cahaya. ISO rendah, misalnya ISO 100, menghasilkan gambar yang lebih bersih, sementara ISO tinggi, misalnya ISO 3200, memungkinkan pemotretan di kondisi pencahayaan rendah meskipun dapat menambahkan noise. Yang kedua, komposisi. Poin utama adalah of thirds atau aturan sepertiga. Contohnya ya di gambar yang ada citanya ya. Membagi gambar menjadi 9 bagian dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Tempatkan elemen penting di sepanjang garis atau di titik pertemuan garis. Dan yang paling kedua ada leading lines atau garis panduan. Contohnya yang paling atas kanannya, menggunakan garis-garis dalam gambar seperti jalan, rel, kereta api, atau garis alam untuk mengarahkan mata pemirsa ke titik fokus. Dan yang ketiga yaitu framing, contohnya yang ada gambar burung, pemotongan atau pengintaian, menggunakan elemen dalam scene untuk memframe suatu objek utama seperti pintu atau jendela. Lalu selanjutnya depth of field atau kedalaman lapangan. Kedalaman lapangan mengacu pada area gambar yang tampak tajam dengan buka aperture lebih lebar, maka f-stop rendah. Kita akan mendapatkan depth of field yang lebih sempit dengan latar belakang yang kabur atau bokeh. Sebaliknya aperture kecil memberikan depth of field yang lebih luas dengan fokus pada lebih banyak dalam elemen dalam gambar. Dan yang terakhir ada pencahayaan ya. Poin yang pertama natural light atau cahaya alam. Pencahayaan yang berasal dari sumber alami seperti matahari. Dan yang kedua artificial light, cahaya buatan. Pencahayaan yang berasal dari sumber buatan seperti lampu kilat atau lampu studio. Dan yang terakhir golden hour, cahaya lembut dan hangat pada pagi dan sore hari. Sering digunakan untuk menghasilkan foto yang lebih dramatis dan estetik. Ini contoh-contoh fotonya. Yang mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang bertanya silakan. Sok yang mau nanyain seputar fotografi ya. Kenapa suka fotografi? Yang Pertanyaannya kenapa suka fotografi? Kita yang pokoknya suka jadi itu melihat
hasil gambar sendiri yang bagus gitu. Terus juga kan bapak juga suka fotografi, jadi kayaknya mah dorong juga. Bisa dijual ke apa tuh? Ada sih, ada aplikasinya, bisa menjual apa foto-foto itu tanpa harus sama stok. Tapi ada ribuan mau dapat juga. Ada lagi. Ada lagi. Foto paling ikonik punya Rio di mana? Gimana? Heeh. Paling itu sih kan di rumah banyak kucing, jadi suka banyak fotoin kucing. Oh, foto kucing. Siap, mantap. Kalau kameranya, Kameranya masih punya bapak, masih nyambung mau ke istri. yes. Lensanya banyak, Dan saya cuma dua, ada 2. yang 55 mm sama yang berapa itu pakai sendiri. Sering apa? Ada acara atau misalkan hobi aja gitu untuk fotografinya, Isi kopi aja sih. hobi aja. Tapi ya kalau ada acara pengen nanti ikutan deh. Ikutan fotografi. Kalau video enggak? Video masih belajar, sekarang lagi belajar lagi membuat. Siap, mantap. Ada lagi yang lain? Ya, cukup. Mantap. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Ya.